Para anak-anak sedang bekerja mengumpulkan sampah. Salah seorang anak nomor 7, memberitahu yang lainnya kalau anak nomor 11 tertangkap semalam di gudang di halaman belakang pusat, tempat eksekusi Kesejahteraan Harapan. Petugas datangan menendang anak nomor 7 karena berbicara. Sementara anak yang lain melanjutkan pekerjaannya. Anak nomor 11 berada di penjara dengan keadaan terikat pada tali yang tergantung. Baik Mun Kang memasuki penjara bersama dengan Pak Go, menghampiri anak nomor 11 dan memberitahu kalau istrinya hamil, menyuruh Pak Go melepaskannya kemudian pergi dari sana. Setelahnya para petugas membawa anak nomor 11 kembali ke kamar. Salah satu anak nomor 13 bangun dan menghampiri anak nomor 11, berkata, "Aku tahu kamu akan kembali hidup-hidup." Anak-anak lain juga bangun, membantu anak nomor 11 berdiri. "Kamu bertemu seseorang?" tanya anak nomor 24. "Aku beruntung dan berhasil ke kantor polisi. Aku menceritakan kisah kita kepada kepala polsek tapi mereka semua bersekongkol," ucap anak nomor 11. "Bisakah kita kabur tanpa ketahuan anjing gila? Bagaimana jika kita minta bantuan lebih banyak orang?" tanya anak-anak yang lain. "Tidak ada lagi orang di luar sana yang bisa membantu kita, mulai sekarang kita hanya bisa percaya pada diri sendiri," ucap anak nomor 11. Sung Jon membuka matanya melihat keluarganya datang. Il-ho memarahi Sung Jon dan menyuruhnya berpikir sebelum bertindak. Kuk Hee menyuruh Sung Jon pindah ke bagian perkantoran dan berhentilah dari kepolisian. "Kenapa aku harus berhenti dari kepolisian?" tanya Sung Jon. "Karena kamu selalu membuat masalah," ucap Kuk Hee. Sung Jon memberitahu kalau ia lelah dan menyuruh yang lain pergi. Enki pergi ke rumah sakit, menanyakan ruangan Sung Jon kepada resepsionis tapi resepsionis menolak memberitahu. Melihatnya, Sung Hun menghampiri Enki dan sekarang mereka berdua berada di taman rumah sakit. "Detektif Ryu Sung Jon adalah adikku," ucap Sung Hun kemudian memberikan sapu tangan saat melihat luka di leher Enki dan kembali berkata, "Kamar Sung Jon ada di lantai 6. "Terima kasih menyelamatkanku," ucap Enki saat memasuki ruangan Sung Jon kemudian meletakkan minuman yang dibawanya di meja. Melihat Enki ketakutan saat melihat pisau, Sung Jon mengambil dan menyingkirkannya. Dengan menangis, istri Baik Mun Kang menyanyikan lagu ulang tahun untuk Baik Ji-eng. Pak Go memasuki rumah Baik Mun Kang, memberikan flashdisk seraya berkata, "Seperti kata Jung Men Chun ini ada di loker metro." Seorang wanita menanyakan ruangan kepada polisi yang menjaga ruangan Jung Men Chun dan menyuruh menunjukkannya. Won Wong memasuki ruangan Jung Men Chul dan menghampirnya. Dengan segera, Jung Men Chul menyembunyikan borgol di tangannya dan memeluk anaknya. Dengan ketakutan, Enki kembali ke rumahnya dan kembali mengingat kejadian saat ia disekap Jung Men Chul setelah melihat rumahnya dalam keadaan berantakan. Dengan membawa peralatan kebersihan, Insuk ibu Enki keluar rumah Enki dan segera memeluk Enki saat melihatnya. Insuk menyuruh Enki pulang bersamanya dan menyuruh mencari pekerjaan lain. Enki menolaknya dan memberitahu kalau ia akan menginap di pusat untuk sementara. Keesokan paginya, Pak Go membuka pintu mobil memberitahu Baik Mun Kang kalau Ki-nam datang. Ki-nam turun dari mobil menghampiri Baik Mun Kang dan menyuruh mengatakan intinya saja. "Bantu aku mencari seseorang. 20 tahun lalu, ada 5 anak terakhir yang mencoba kabur dari pusat, salah satunya adalah Jung Yun Jae," ucap Baik Mun Kang, memberitahu kalau ia merasa dia yang membunuh Baik Eng Ji kemudian memutar rekaman percakapan Jung Men Chul dengan seseorang. "Kamu ingin membayarku untuk membunuh seseorang? Tidak, kamu hanya perlu memerankan orang yang dijebak atas pembunuhan, aku sendiri yang akan menyingkirkan putri Pak Baik." "Siapa kamu? Dendam apa yang kamu miliki sampai membunuh putri Pak Baik? Kamu ingin tahu siapa aku? Namaku Yun Jae, Jung Yun Jae. Bagaimana kamu tahu dia membunuh putrimu berdasarkan ini?" tanya Ki-nam. Bukannya menjawab, Baik Mun Kang balik bertanya, "Kamu sudah melupakan gadis di villa itu?" "Aku tidak tahu maksudmu, putrimu meninggal tapi lupakanlah," ucap Ki-nam. "Ji-eng adalah orang paling berharga dalam hidupku," ucap Baik Mun Kang kemudian beratnya, "Siapa orang yang seperti itu dalam hidupmu?" Seseorang mengintip di ruangan penitipan anak-anak dengan bersiul dan berhenti di salah satu kelas. Salah seorang anak kecil, Minho, menoleh, melihat orang tersebut. Dengan berlari, Ki-nam memasuki semua kelas dan tidak melihat Minho dimanapun. Dengan khawatir, Ki-nam keluar, mencari keberadaan Minho dan menemukan Miho yang baru datang dengan membawa kantung plastik. Miho memberikan kantung plastiknya kepada Ki-nam seraya berkata, "Pak Joker memberiku ini.
Ki-nam membuka dan melihat susu botol dan roti di dalamnya, kemudian mengingat saat ia memberikan roti dan minuman yang sama kepada anak nomor 11. "Siapa yang memberimu ini?" tanya Namki. "Pak Joker, dia mengenakan jaket bertudung dan memakai topeng Joker," jawab Minho. Salah seorang wanita menghampiri mereka berdua. "Kemana Ibu Minho pergi? Kenapa tidak menjawab teleponku?" tanyanya kepada wanita tersebut. "Ibu ada tugas juri dan belum pulang," kakek ucap Minho di ruangannya. Sung Hun sedang melihat nama daftar juri dan melihat nama Yom Hye-jin yang belum membalas pesannya. 3 hari lalu, hari kejadian. Dengan ketakutan, Hye-jin berlari seraya melihat ke arah belakang dan menghentikannya di bawah pohon. Karena pesannya belum dibalas, Sung Hun menelepon Hye-jin. Melihat ponselnya bordering, Hye-jin melihat sekitar dan mengambil ponselnya. Seseorang datang, memukul Hye-jin kemudian menyeret, membawanya pergi. Kuku Hye-jin terlepas saat memegang batu. Tanggal 15 April tahun 2022, penculikan Yom Hye-jin. Hye-jin dikurung di sebuah sel, dengan keadaan terikat. Dengan menangis, Hye-jin memanggil ayahnya. Sung Hun menelepon kembali nomor Hye-jin tapi ponselnya tidak aktif. Di ruangannya, Ki-nam menelepon Hye-jin, menanyakan keberadaan dan memarahinya karena meninggalkan Minho sendirian. Chang-wook memasuki ruangan Ki-nam memberitahu, sudah menemukan keberadaan Hye-jin. Para polisi berdatangan dan melakukan penyelidikan, melihat Hye-jin tergeletak di tanah dengan keadaan meninggal dan penuh luka di sekujur badannya. Suk-hee menyajikan makanan yang dibawanya kepada Sung Jon seraya memberitahu kalau putri Pak Yom Ki-nam ditemukan meninggal di taman dengan luka di pipinya tersayat seperti gadis lain. Sung Jon melepaskan infus di tangannya kemudian mengambil jaket dan pergi dari rumah sakit. Ki-nam memasuki kamar mayat dan menangis saat melihat kondisi Hye-jin. Seraya menunjukkan unggahan Hye-jin di media sosial, Suk-go berkata tagarnya, juri, dan kasus Joker. Sung Jon datang dan memasuki kamar mayat dan melihat luka sayatan di pipi Hye-jin. Memar di bagian dalam lutut dan sikunya, panjang sayatan di kedua pipi tepi sayatan yang rapi, semuanya identik dengan Baek Ji-eung, penyebab kematiannya sesak napas, tidak ada tanda kekerasan seasterissual juga sama seperti Baek Ji-eung ucap petugas medis kepada Sung Jon tentang kondisi Hye-jin. "Kenapa dia diserang? Apa dia sulit ditaklukkan?" tanya Sung Jon. "Kuku-kukunya patah, dia jelas melawan dan 99% kemungkinan pembunuhnya sama," ucap sang petugas. "Jung Men-chun ada di rumah sakit, bagaimana dia bisa membunuh Yom Hye-jin?" tanya Sung Jon saat mengamati kuku Hye-jin. "Kapan dia dirawat?" tanya sang perawat dan dijawab pada hari penyanderaan tanggal 15, sekitar pukul 6 pagi oleh Sung Jon, kemudian berkata mungkin saja karena waktu kematiannya antara tengah malam dan pukul 2 pagi tanggal 15. Sung Jon memasuki ruangan Jung Men-chul dan mencekram bajunya, berkata tanggal 15 sekitar tengah malam dan pukul 2 pagi, kamu menyayat pipinya dan membunuhnya. "Aku punya alibi, wanita itu adalah alibiku," ucap Jung Men-chul. Dan sekarang Sung Jon berada di room interogasi bersama dengan Engki. "Pada hari kamu disandera, pukul berapa kamu melihat Jung Men-chun?" tanya Sung Jon dan dijawab saat itu pukul 11.50 malam oleh Engki kemudian kembali bertanya bagaimana kamu tahu saat itu pukul 11.50 malam. Setelah sidang, semua juri makan bersama di luar, di Sosu restoran Jepang yang dikelola salah satu juri, pukul 11 malam lewat sedikit, makan malam berakhir dan Pak Choi mengantarku pulang dengan taksinya. Aku membaca pesan Hakim Ryu saat hampir tiba di rumah, saat itu pukul 11.42 malam dan saat itulah aku tahu dia kabur, aku takut dan bergegas pulang, tiba di rumah saat itu pukul 11.50 malam ucap Engki. "Kamu menelepon polisi setelah pukul 5 pagi, apa yang dilakukan Jung Men-chun sampai saat itu?" tanya Sung Jon dan dijawab tidak ada oleh Engki. Sung Jon berada di restoran milik Charles, salah satu juri, bertanya setelah makan malam, antara tengah malam dan pukul 2 pagi, di mana dan apa kegiatanmu? "Aku membersihkan toko lalu tidur di sini," ucap Charles. "Kamu tidak tampak penasaran?" Alasan detektif tiba-tiba datang dan mengajukan semua pertanyaan ini ucap Sung Jon. "Aku sudah melihat berita, kasus Kokomom," ucap Charles. "Sudah berapa lama kamu memakai pisau?" tanya Sung Jon saat melihat Charles memegang pisau yang digunakan untuk memotong ikan. "Termasuk 4 tahun di Kanada dan belajar di Jepang, totalnya sekitar 8 tahun," jawab Charles.
Apa ada yang bersikap mencurigakan malam itu, tanya Sung Joon kembali, dan dijawab ada oleh Charles. Setelahnya para detektif menanyakan kepada semua juri anggota lain, Yang Ki, Chul Ho, In Sung dan Kyung Ja, tentang kegiatannya setelah makan malam, tapi mereka punya alibi masing-masing. Dengan melihat denah di ponsel, Engki berjalan mencari alamat rumah Yona. Engki melihat Yona menaiki motor bersama dengan lelaki kemudian berlari menghampirnya, tapi Yona sudah lebih dulu pergi. Engki menghentikan larinya saat taksi melaju di depannya. Pengendara taksi tersebut memarahi Engki. Masih ketakutan, Engki mengingat saat Choi Sun Gil memarahi pengendara lain menggunakan kata-kata yang sama dengan yang diucapkan pengendara tersebut. Setelah keluar dari rumah dukun, salah satu anggota juri, Kyung Ja, Sung Joon terjatuh saat melihat anjing di hadapannya tengah mengonggong. Sung Joon memundurkan badannya karena ketakutan seraya mengingat suara gonggongan anjing kemudian menenangkan dirinya setelah anjing tersebut pergi. Engki menelepon Sung Joon, memberitahu kalau orang yang terakhir bersama Hye Jin adalah Choi Sun Gil, supir taksi. Pada hari kejadian, dalam taksi, Engki dan Hye Jin mengobrol bersama, sementara Choi Sun Gil fokus menyetir. Orang-orang gila itu minta dibunuh, wanita yang keluar malam dengan berbaju minim harus ditembak mati, ucap Choi Sun Gil saat ada pengendara motor menyelipnya. Mendengar tersebut, Hye Jin dan Engki menjadi sedikit ketakutan. Merasa Engki terus dilihat oleh Choi Sun Gil, Hye Jin menyuruhnya untuk mengantarkan Engki lebih dulu. Ternyata Choi Sun Gil menatap Hye Jin bukan Engki, dan sekarang, Sung Joon bersama Suk Go menemui Choi Sun Gil dan memeriksa taksinya. Sung Joon menemukan jas hujan di dalam bagasi dan menanyakannya. Aku mengenakannya saat terjebak hujan mendadak, ucap Choi Sun Gil. Suk Go menghampiri Sung Joon dan berkata dahulu dia punya kamera dashboard tapi sepertinya ada yang mengambilnya. Choi Sun Gil memberi tahu kalau kamera dashboardnya dicuri kemudian berkata Koko Mom bilang, dia harus bertemu orang di taman, lalu kuturunkan di sana dan langsung pergi. Sung Joon melihat tato laba-laba di lengan tangan Choi Sun Gil kemudian menyuruhnya pergi. Jaga dirimu, ucap Choi Sun Gil kepada Sung Joon kemudian memasuki taksi dan pergi dari sana. Di ruangannya, Sung Joon sedang membaca artikel kasus pembunuhan Hye Jin, banyak orang yang yakin pelakunya adalah pembunuh peniru. Sung Hun mengingat ucapan Jung Men Chul yang berkata kalau pelakunya Sung Joon. Setiap kali melihatnya, aku teringat tempat itu, ucap Kuk Hee kepada Il Ho kemudian bertanya-tanya bisakah dia melupakan apa yang terjadi. Saat itu kita memutuskan untuk mengasuhnya, tapi apa keputusan itu tepat? Sung Joon pergi ke rumah sakit menemui Jung Men Chul dan bertanya kamu bilang tidak membunuh Baek Ji Eng, apa itu benar? Apa gunanya menanyakan pertanyaan ini sekarang, tanya Jung Men Chul balik. Polisi yakin pembunuh peniru membunuh juri Yom Hye Jin, tapi aku tidak setuju dengan mereka, orang yang membunuh Baek Ji Eng juga membunuh Yom Hye Jin, ucap Sung Hun. Jung Men Chul memberitahu kalau ia memang melihat pembunuhnya tapi tidak wajahnya. Sung Hun membuka pintu kamar Sung Joon, melihatnya yang tengah tertidur dan kembali menutup pintunya kemudian mengambil kunci mobil. Sung Joon bangun setelah Sung Hun menutup pintunya. Sung Hun mengecek mobil Sung Joon dan menemukan sebuah anting. Di kamarnya, Sung Joon sedang memainkan lampu. Dengan segera Sung Hun pergi ke kantornya, mengambil berkas kasus pembunuhan Hye Jin dan mencocokkan anting yang ditemukannya dengan anting yang dikenakan Hye Jin, ternyata sama persis. Sung Joon mengamati kuku yang dipegangnya.